Adverb clause. A clause is a group of words containing a subject and a verb. An adverb is a word used to modify a verb and sometimes an adjective and another adverb. Jadi adverb clause adalah kelompok kata yang berisi sebuah subjek dan kata kerja. Nah, an adverb sendiri adalah kata yang digunakan untuk memberi keterangan kepada kata kerja dan kadang-kadang kepada kata sifat dan kata adverb lainnya. Jadi an adverb clause adalah sebuah anak kalimat yang menerangkan sebuah kata kerja, bisa kata kerja atau juga bisa kata sifat atau kata keterangan lainnya. Nah, inilah definisi daripada adverb clause. Nah, kita masuk ke dalam contoh 1, adverb clause of time. When I arrived, he was taking a nap. Jadi ketika saya tiba, dia sedang tidur siang. Nah, di sini kita lihat ada anak kalimat, yaitu anak kalimatnya adverb clause-nya adalah when I arrived. Lalu main clause-nya adalah induk kalimatnya he was taking a nap. Dia sedang tidur. Nah, kenapa ini dikatakan adverb clause of time? Karena seluruh kalimat ini he was taking a nap yang diterangkan oleh keterangan waktu kapan. When I arrived, inilah menyatakan keterangan waktu, yaitu ketika saya tiba, dia sedang tidur siang. Jadi adverb clause-nya adalah when I arrived. Sedangkan induk kalimatnya adalah he was taking a nap. Nah, contoh 2. As soon as it stops raining, we will come to your house. Nah, di sini ada dua kalimat. Yang pertama as soon as, ya, diikuti dengan subordinate conjunction as soon as. Segera setelah hujan berhenti, kami akan datang ke rumahmu. Jadi yang menjadi adverb clause-nya adalah as soon as it stops raining. Sedangkan we will come to your house ini adalah induk kalimatnya. Ya. Jadi kapan kita akan datang ke rumahnya, yaitu immediately when it stops raining. Segera setelah hujan berhenti. Nah, ini yang menyatakan suatu adverb clause keterangan waktu. Nah, biasanya adverb clause of time ini diikuti oleh subordinate conjunction when, while, as soon as, until, as, before, since, by the time, whenever, once. Kedua adalah adverb clause of reason. To show cause and effect relationship. Menunjukkan hubungan sebab akibat. He took rest because he was tired. Dia beristirahat karena dia capek. Nah, di sini ada dua kalimat, yaitu di mana ada main clause-nya, yaitu induk kalimatnya dia beristirahat. Lalu kenapa? Karena dia capek atau lelah. Di mana yang adverb clause-nya? Ini adalah because he was tired adalah adverb clause of reason-nya, alasannya, ya, karena dia capek, ya, maka dia istirahat. Yang menjadi induk kalimatnya adalah he took rest. Nah, di sini bisa saja because he was tired, he took a rest. Bisa because he was tired-nya berada di depan. Ya. Now, contoh 2, now that the semester is finished, we are going on holiday. Jadi, now that itu karena sekarang semester sudah selesai, kami akan pergi berlibur. Jadi, yang menjadi adverb clause of reason-nya, alasannya adalah karena sekarang semester sudah selesai. Ini yang menjadi alasan. Lalu main clause-nya, induk kalimatnya adalah we are going on holiday. Kami akan berlibur.
Nah, biasanya subordinate conjunction daripada adverb clause of reason adalah because, since, as, now that. Nah, inilah yang dinamakan adverb clause of reason. Yang ketiga adalah adverb clause of contrast, to show opposition. Although she was sick, she went to school. Walaupun dia sakit, dia pergi ke sekolah. Nah, ini kan to show opposition, artinya menunjukkan hal yang bertentangan, berlawanan. Kalau sakit kan harusnya di rumah, tapi ini enggak, dia pergi ke sekolah. Nah, yang menjadi adverb clause-nya adalah although she was sick, walaupun dia sakit, dia pergi ke sekolah. Yang menjadi main clause-nya adalah she went to school. Ini yang menjadi induk kalimatnya. Nah, contoh kedua adalah even though Jane is busy, still want to help me. Walaupun Jane sibuk, dia masih mau menolong saya. Nah, harusnya kan kalau sibuk tidak mau ya. Nah, inilah yang hal bertentangan. Even though ini sama artinya dengan although, ya, walaupun. Nah, biasanya the subordinate conjunction daripada adverb clause of contrast atau opposition adalah although, even though, though. Nah, inilah contoh daripada kalimat adverb clause of contrast. Yang keempat adalah adverb clause of condition, yaitu adverb clause yang bersyarat. I will study abroad if I have enough money. Saya akan belajar ke luar negeri jika saya punya uang. Tentu persyaratnya adalah, conditionnya adalah if I have enough money. Inilah yang dinamakan adverb clause of condition. Sedangkan I will study abroad adalah induk kalimatnya, main clause-nya. Nah, contoh dua adalah unless it rain, angel party will be held outside. Yang menjadi anak kalimatnya adalah unless it rains, yaitu jika tidak hujan, if not, unless ini if not, maka pesta angel akan diadakan di luar. Angel's party will be held outside adalah induk kalimatnya, main clause-nya. Nah, biasanya subordinate conjunction daripada adverb clause of condition adalah if, unless, only if, even if, in case, provided, providing that. Nah, inilah contoh daripada adverb clause of condition.